Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi online ini. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang jurnal studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dalam pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam atau ta'aruf. Sekarang akan review sedikit tentang jurnalnya. Untuk Karin, dipersilakan. Oke, terima kasih Karlik. Jadi sekarang kita bakal review singkat ya, terkait definisi, maknanya, terus tujuan, dan tahapan-tahapannya. Setelah itu nanti kita langsung diskusi tentang pertanyaan yang kita sudah kumpulkan. Oke, jadi nanti Garnisa tolong bacakan pertanyaannya ya kalau sudah selesai reviewnya. Baiklah, yang pertama, dalam agama Islam, ta'aruf secara harfiah dalam mengenal. Ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah, di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Lalu secara praktik, ta'aruf ini berbeda dengan kencan konvensional. Jadi ta'aruf itu tidak dilaksanakan oleh dua calon pasangan. Kalau pacaran kan biasanya antara perempuan dan laki-laki saja ya yang terlibat dalam hubungan tersebut. Tapi kalau ta'aruf mereka melibatkan pihak ketiga seperti orang tua dari calon pasangan atau guru spiritualnya. Idealnya seperti yang ditulis Tobroni dan Munir, ta'aruf harus melibatkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Sekarang tolong Fatur langsung ke tahapannya di halaman selanjutnya. Ya, oke, terima kasih. Jadi tahapan ta'aruf ini ada 4 tahap ya yang dijelaskan pada jurnal ini. Tahap pertama adalah Tahap pertama adalah pengenalan. Jadi seperti mengenal kepribadiannya. Jadi secara CV, menggunakan CV. Seperti nama, lalu tempat lahir, latar belakang, lalu keluarganya dari suku mana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk tahap pertamanya. Lalu untuk tahap kedua dan ketiga, yaitu pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif. Jadi tahap ini dilaksanakan setelah pasangannya menikah. Kalau yang tadi pengenalan sebelum menikah, lalu setelah menikah barulah tahapan kedua dan ketiga ini dilaksanakan. Jadi pada tahapan ini, pasangan mulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangan setelah tinggal satu atap. Jadi, kan kalau waktu masih tahap pertama kan nggak mungkin kan ya mengetahui sifat pasangan yang asli itu sebenarnya bagaimana. Bahkan kalaupun melalui kencan biasa, juga belum tentu pasangan kita mengenal pribadi kita seperti apa dan pribadi kita seperti apa di depan pasangan kita juga kita nggak tahu. Jadi sifat aslinya baru kelihatan kalau sudah tinggal bersama. Lalu tahap terakhir yaitu tahap pertukaran stabil. Mulai dialami oleh pasangan pada jurnal yang ditulis oleh Teresa dan Serkasi di satu titik tertentu. Jadi pasangan ini mulai stabil hubungannya ketika sudah mungkin menjalin hubungan satu atap berapa waktu ya, mungkin berapa tahun. Jadi mulai stabil, udah mulai menerima sifat pasangannya masing-masing yang asli seperti apa. Di situ adalah tahapan terakhir. Ya, jadi itu untuk review singkat terkait jurnal ini. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang kita udah kumpulin aja ya di grup. Jadi kita sudah ngumpulin ada 3 atau 4 pertanyaan tadi. Kita langsung pilih aja. Dapat 3, tapi kita nanti akan bahas 2 kalau misal nutut, jadi 1 dulu. Oke. Kita mau bahas yang mana ini anaknya? Untuk yang ini, apakah setiap muslim itu wajib untuk melakukan ta'aruf? Oke. Apakah setiap umat muslim wajib melaksanakan ta'aruf atau tidak? Karena di agama pacaran itu atau kencan konvensional ya bahasa hidupnya. Itu kan nggak boleh ya kalau dalam agama ya. Kan nggak boleh, haram. Ya.
Nah iya, kalau di agama sebenarnya nggak boleh soalnya mendekati zina ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Mungkin dari Chandra, pendapat Chandra gimana? Kira-kira wajib nggak umat muslim melakukan ta'aruf? Kalau diwajibkan dari awal, tapi semua muslim tidak banyak yang tidak melakukan ta'aruf kan. Kalau Secara praktek diwajibkan nggak? dari awal. Cuman beberapa aja, kayak artis tuh, siapa? Yang kita kenal tuh loh, Oh, yang ta'aruf yang ya. melakukan ta'aruf. Oh ya ya ya. Yang cerai, akhirnya cerai itu. Kan ada. Oh ya ya ya, ya. Boleh boleh. Iya. Tidak tahu Boleh boleh. kan namanya, tidak boleh. Gibah. Iya. Pokoknya ada ya. Iya. Terus udah itu Chandra pendapatnya atau ada tambahan lagi? Mungkin Ilham dapat menambahkan. Ilham, bagaimana pendapatnya Ilham tentang pertanyaan baru? Gak wajib sih, Ri. Wah, baik. Menurutku ya gak wajib. Oke. Gak apa-apa. Ini kan namanya juga berpendapat juga nggak apa-apa. Namanya diskusi kan harus ngeluarin pendapat masing-masing. Betul. Kenapa wajib Ilham? Kira-kira. Apa, Ri? Kenapa nggak wajib? Ya gimana ya? Soalnya ta'aruf itu takutnya gak cocok dulu. Oh iya. Kan iya. langsung gitu. Masalah pernikahan kan di Islam itu kayak Sakral. iya sakral gitu loh. Main-main. Okay. Jadi kalau Ilham lebih milih mengenal banget dulu ya daripada dikenalkan atau melalui perantara. Tapi ya nggak apa-apa. Saya orang-orang beda-beda, nggak apa-apa. Kalau Fatur? Kalau aku sama sih kayak Ilham. Bukan nggak wajib ya, tapi itu lebih ke arah ke pribadi masing-masing. Nah, kan nggak semua orang ada kan yang agamanya baik, agamanya sangat menjunjung tinggi agama, pasti akan ngikuti ta'aruf itu. Tapi kalau yang enggak ya kayak saya pasti nggak akan mau ta'aruf karena kita harus saling kenal dulu gitu. Itu sih. Dan agama saya ya bukan yang di atas rata-rata, tapi masih mungkin di bawah rata-rata. Oke, nggak apa-apa. Terus Kalik mungkin pendapatnya Kalik gimana? Kalau aku sih ya hampir sama kayak Fatur, soalnya gimana ya? Kan kayak pernikahan itu misal kalau kayak dijodohin gitu kayak kalau kita yang nikah itu srek gitu sama pasangannya. Kalau enggak, masa ya kalau enggak cocok langsung cerai kan kayak masa dibuat kayak apa ya? Ya masa nikah cerai gitu ya. Ngono loh. Ya, cari yang cocok dulu, masa nikah cari yang cocok, habis itu enggak cocok cerai, cari lagi yang cocok. Terus itu cerai lagi, masa yang enggak gitu juga sih. Daripada menghindari gitu. Terus tambahan sih yang katanya nanti kalau waktu menikah kan katanya dosa dari pacaran itu akan luntur setelah menikah, katanya sih gitu, tapi nggak tahu lagi. Iya. Belum ada yang pernah menikah soalnya. Oke, kalau aku pendapat pribadi ya, berhubung di sekitar saya juga nggak banyak yang melakukan ta'aruf. Tapi kalau kayak gitu ya benar sih, kayaknya pendapat masing-masing. Mungkin kalau dari agama disarankan untuk ta'aruf. Tapi kalau mungkin cara praktek kan manusia kan beda-beda kan ya, lingkungannya tumbuh juga beda-beda kan ya. Pendapatnya juga beda-beda. Nanti ada yang dia nggak mau ta'aruf, terus dipaksa tuh ta'aruf tuh. Nah kan bisa aja nanti dia nikahnya nggak ikhlas kan ya. Terus nanti malah rumah tangganya malah kacau nanti kalau misalnya udah dari awal nggak ikhlas ya kan ya. Jadi ya itu kembali ke orangnya masing-masing sih. Soalnya aku sendiri juga antara ilmu saya yang belum jauh atau bagaimana, tapi saya belum pernah menemukan kalau Islam itu wajib ta'aruf. Tapi nanti kita bisa cari lagi lebih lanjutnya mungkin ya. Oke. Kita masing-masing juga ilmu agamanya enggak begitu dalam. Masih belajar, butuh bimbingan lagi. Proses.
Iya, iya, iya. Intinya kan kita belum menemukan seberapa banyak ta'aruf itu. Iya, kita masih sampai di taruh cuma sekedar dikenalkan, terus ada orang ketiga. Nggak seperti orang pacaran biasanya kan ke bioskop, ke mall, makan malam bareng gitu kan, nggak ya. Juga. Kalau ada teman kenalan saya kakaknya kenalan saya itu juga ketemunya cuma 3 kali mungkin tatap muka itu 3 kali itu kan ditemani juga ya sama orang ketiga. Iya. Nah itu setelah itu ya mereka langsung nikah gitu. Tapi ya alhamdulillah kayaknya sampai sekarang rumah tangganya aman, jadi kayaknya kembali ke masing-masing ya. Ada juga orang yang nggak ta'aruf tapi mereka mungkin cuman kenalan temen biasa nggak sampai pacaran tapi mereka nikah kan juga ada kan ya. Oke, jadi mungkin jawaban sementaranya nanti yang ditulis di laporannya seperti itu ya nanti ya. Ya. Untuk Fatur, apakah durasinya cukup untuk satu pertanyaan lagi? Ini sudah 11 menit sih. Jadi nambah lagi. Dan ini kan bukan pro ya Zoom-nya. 7 menit mau habis. Oh iya. Yaudah. Jadi kita mau nanggung tambah 4 menit lagi. Ini juga Zoom-nya nggak premium juga kan. Ini kira-kira mau nambah pertanyaan atau mau narik kesimpulan? Narik kesimpulan dari pertanyaan sebelumnya. Kesimpulan aja. Kesimpulan aja. Oke, kita tarik kesimpulan. Dari kesimpulan dari pertanyaan yang tadi, apakah umat Islam wajib melaksanakan ta'aruf atau tidak? Jawaban sementara kita adalah tidak, karena itu kembali ke pribadi manusianya masing-masing ya. Ya. Lalu ya kurang lebih seperti itu, nanti kita tambahkan lagi kalimat. Memang dosa memang, tapi ya gimana lagi? Untuk kalau sekarang mungkin susah ya mungkin ya, kalau mungkin angkatannya ayah kita atau ibu kita mungkin udah beda ceritanya. Kalau kayaknya susah ya. Kalau berbicara dengan Gen Z atau milenial kayaknya ta'aruf. Iya. Susah kalau misalnya zaman sekarang itu dibuat ta'aruf. Susah. Apalagi sekarang banyak yang jadian atau kenalannya lewat internet kan ya. Satunya di Malang, satunya di Bogor, kenalannya lewat Facebook. Nah. Tinderin. Tinder kan sekarang banyak ya aplikasi cari jodoh gitu. Oke. Jadi itu kesimpulannya untuk pertanyaan yang pertama. Nanti pertanyaan kedua dan ketiga kita udah siapkan ya, pertanyaan kedua dan ketiganya. Nanti kita bahas lagi selanjutnya di. Bacain aja di sini nggak apa-apa. Oh ya, dibacakan aja nggak apa-apa. Tolong Carly. Untuk pertanyaan yang kedua itu ini tentang budaya Jawa. Jadi kan ada tuh yang sebelum nikah itu ada yang pakai adat Jawa seperti kayak weton Jawa gitu, kayak pasangannya itu ditentukan wetonnya, habis itu dihitung itu cocok apa enggak buat berumah tangga, itu kan ada. Nah itu bagaimana pandangan Islam terhadap adat Jawa tentang pernikahan seperti itu. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga itu seperti yang dikatakan sudah disinggung oleh Fatur tadi, kalau misalnya saat muda atau sebelum menikah itu pacaran, nah itu kan di Islam kan nggak ada tuh yang maksudnya haram kan pacaran itu. Nah itu kalau misalnya sudah menikah itu dosa dari pacaran itu hilang apa enggak? Itu 3 pertanyaannya. Oke. Galik izin koreksi dikit untuk yang pertanyaan kedua. Ini kalau nggak salah tadi di WA tulisannya ada tambahan acara seperti temu manten dan apa, soalnya kan. Oh iya. Itu ya dari keluarga Jawa kan nggak kalau cuman. Oh ya, kalau ini tambahan untuk pertanyaan yang kedua. Selain weton kan pas setelah akad itu kan ada resepsinya untuk orang-orang Jawa. Nah itu kan isinya kan temu manten. Kan kalau di sudut pandang Islam kalau sudah akad kan ya sudah sah nikah kan. Nah kalau di pandangan orang Jawa kan ada kalau belum resepsi itu belum sah gitu, maksudnya belum sreg gitu loh di hati. Ya. Nah seperti itu. Oke. Jadi itu nanti kita bahas
Berarti ada 3 pertanyaan ya. Yang satunya sudah kita bahas barusan, yang duanya kita bahas di grup WA. Jadi untuk sekarang apakah sudah cukup? Mungkin cukup sih untuk diskusi hari ini. Karena juga Cukup ya. Oh ya, Oke. Silakan. bisa ditutup? Ya, bisa. Silakan. Terima kasih teman-teman semua telah hadir untuk diskusi online ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.